Sejumlah penelitian temukan angka pasangan yang alami kesulitan mendapat keturunan meningkat. Ya, penyebabnya banyak, mulai asupan makanan sampai kelelahan karena beban pekerjaan. Yang jelas, masalah-masalah ini menghadirkan berbagai teknologi baru untuk mendapatkan keturunan. Ya, salah satunya adalah perkembangan teknologi bayi tabung yang bahkan memungkinkan calon orang tua memilih jenis kelamin calon buah hatinya. Berikut ensiklo masa depan. Memiliki keturunan tentu menjadi idaman setiap pasangan suami istri. Sayangnya, tidak semua bisa cepat mendapat momongan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia misalnya menemukan bahwa jumlah pasangan yang mengalami gangguan kesuburan mencapai 10% dari seluruh pasangan di Indonesia atau mencapai 4 juta jiwa. Ini berarti 1 dari 10 pasangan mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Gangguan kesuburan atau infertilitas bukan hanya bisa terjadi pada wanita, namun juga pada pria. Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya infertilitas, seperti aspek psikologis, riwayat keturunan, dan faktor gaya hidup. Berdasarkan survei, faktor gaya hidup menyumbang hingga 20% pengaruh terhadap angka infertilitas. Dan saat ini sebanyak 40% pria di perkotaan mengalami gangguan sperma akibat gaya hidup tidak sehat. Jumlah ini meningkat sebanyak 20% jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Bagi pasangan yang alami masalah ini, program bayi tabung menjadi salah satu solusi. Bayi tabung atau in vitro fertilization pertama kali dikenal dunia tahun 1977. Di Indonesia, teknologi ini dikenal tahun 1988, namun baru populer sekitar tahun 2012. Seiring dengan berkembangnya rumah sakit yang menerapkan teknologinya. Dan selama kurun waktu ini, di Indonesia, 5.000 bayi lahir lewat program bayi tabung. Salah satunya putri dari Alfi Diani Fitri. Alfi memutuskan menjalani program bayi tabung 2013 lalu. Kini setelah putri pertamanya berusia 2 tahun, Alfi kembali memprogram kelahiran anak keduanya juga melalui bayi tabung. Memutuskan untuk bayi tabung, kita pernikahan kami sudah 5 tahun. Saat kami sudah setahun, kami mulai program-program ke mana-mana gitu, sampai sudah program insem, saya sudah melakukan laparoskopi segala macam. Akhirnya menyerah kali ya, untuk udahlah coba dulu program bayi tabung. Setelah program bayi tabung itu ya alhamdulillah sih langsung saya mulai di September, Oktober hamil. Meski demikian, program bayi tabung tidak selalu berhasil. Penyebab kegagalan sekitar 80% adalah karena kelainan kromosom. Dalam biasa yang IVF yang standar yang biasa yang kita lakukan, biasanya kita bisa melihat morfologi embrio ini bentuknya bagus, excellent. Ya, biasanya kita lihat di hari ketiga atau hari kelima umur embrio itu. Tetapi ingat bahwa yang umur embrio misalnya blastosis hari kelima yang excellent, itu apakah itu pasti normal genetiknya? Tidak. Ada kemungkinan 70-80% ternyata dia ada kelainan kromosom. Nah, itu tidak bisa terdeteksi dengan program IVF yang biasa. Meminimalkan risiko gagal, kini teknologi kedokteran telah hadirkan lagi terobosan baru, berupa Pre-Implantation Genetic Screening atau PGS. PGS adalah tindakan pemeriksaan kromosom pada embrio sebelum embrio ditanam ke dalam rahim. Dengan demikian, keberhasilan implantasi dapat meningkat dari 30% menjadi 60-70%. Kita bisa screen mulai kromosom nomor 1 sampai 23. Jadi semua kromosom yang ada di manusia ini kita bisa lihat. Yang nggak normal ini kromosom mana? Nomor berapa? 15 kah? Nomor 16 atau 17 kita bisa tahu. Nah, karena 23 kromosom, maka yang terakhir ini kromosom seks. Kita juga bisa tahu jadi jenis kelaminnya laki atau perempuan. Pre-implantation genetic screening diawali dengan pembuahan sel telur oleh sperma. Sel telur ini akan dikultur sampai membentuk embrio. Jika embrio sudah terbentuk, sel embrio akan diambil untuk di-screening atau diseleksi menggunakan teknologi PGS. Screening membutuhkan waktu sekitar 3 hari.
Dari proses screening inilah akan diketahui apakah embrio layak disuntikan ke dalam rahim atau tidak. Jika embrio dinyatakan normal, maka embrio akan disuntikan ke rahim calon ibu. Namun jika tidak, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Biaya pemanfaatan teknologi ini sekitar 100 juta rupiah. PGS baru berkembang di tanah air. Di sejumlah negara-negara maju, kini sudah populer PGD atau Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Berbeda dengan PGS yang hanya mampu mendeteksi kromosom tidak normal, PGD secara khusus mampu mendesain bayi sesuai keinginan orang tua. Seperti menentukan jenis kelamin calon bayi, mengetahui profil genetik embrio sehingga bisa menghindari anak cacat lahir, bahkan menentukan fisik bayi seperti warna rambut dan warna bola mata. Meski demikian, penerapan PGD masih menuai kontroversi. Salah satu penyebabnya karena faktor etika dan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan populasi jenis kelamin. Leni Hasuti, Tamagimalaya melaporkan untuk NET.